Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahathira yang telah memberikan uraian Dhamma. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan untuk 1 atau 2 pertanyaan. 1 pertanyaan nanti akan langsung dijawab oleh Bante, dan kemudian setelah selesai nanti akan ada pertanyaan yang kedua. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Kalau tidak berani berbicara sendiri karena tidak biasa berbicara umum, boleh minta tolong. Boleh minta tolong temannya untuk menyambung lidah. Ya, karena mungkin kalau bicara sendiri tidak biasa. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengajukan 1 pertanyaan. Kadang-kadang Ibu Bapak Saudara, kalau kita kejepit, itu kreativitas bisa muncul. Apakah tidak selalu, Bante? Tidak selalu. Ada jalan yang gampang juga. Hari ini hari Jumat. Hari Selasa itu saya sariawan berat. Makan saja sulit. Makan harus cari kuah, hanya ditelan saja. Tidak bisa mengunyah. Bicara harus ditekan begini. Saya pikir bagaimana nanti hari Jumat. Sudah diberi macam-macam, wah perih sekali. Oh, saya harus inovatif ya, harus kreatif. Ada cara. Pakai ini. Tadi pagi sembuh. Orang mengatakan, oh itu kan kekuatannya Wihara Karangjati. Bisa menyembuhkan sariawan. Tetapi apakah kalau kejepit lalu orang berinovasi? Tidak selalu. Kalau mau gampang ya, wis monggo saja. Nanti hari Jumat pagi atau hari Kamis, saya minta biku yang tidak bertugas di Mendut. Apalagi kalau biku itu murid saya, tolong ya saya Karangjati disuli ya, diganti. Oh pasti mau. Dan sore hari ini ada biku yang kosong, dan bukan biku yang tidak mengerti Dhamma dengan baik, biku yang sangat mengerti Dhamma. Tapi saya berusaha keras untuk berhenti, ini perihnya ini berhenti, tinggal sedikit sekali, amat sedikit. Jadi dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, seseorang lalu putar otak mencari cara, belum tentu. Bahkan mungkin dia bisa menyerah. Kalau tidak ada pengganti bagaimana, Bante? Ya sudah, mengatakan saja, saya tidak bisa. Masa tidak toleransi dengan sakit? Kalau Anda bisa menyembuhkan ini langsung, saya berangkat. Tetapi saya tidak mau disembuhkan langsung, biarlah sembuh alami. Saya mengatakan saya tidak bisa. Mau apa? Ya kalau tidak mau menggunakan, tidak ada wirya, tidak ada wimangsa, ya begitulah. Kita tidak akan maju. Belum tentu dalam keadaan terdesak seseorang mempunyai akal. Dalam keadaan terdesak seseorang bisa menyerah. Ada pertanyaan, silahkan. Ya, muncul. Ini. Seperti yang tadi Bante katakan, contohnya tadi ketika kita mau berdana, ketika pengharapan itu muncul, itu kan harus kita sadari ya Bante. Itu caranya bagaimana. Kemudian kalau misalnya sudah kita sadari, ternyata
pengharapan tuh muncul lagi, itu harus bagaimana gitu? Ya disadari lagi. Iya. Menyadari itu tidak menggempur, tidak mencarikan konsep lain untuk mengcounter. Menyadari itu just be aware, just tahu, gitu saja. Ada pikiran begini, selesai. Tapi pikiran tidak menyerah, nanti muncul lagi. Ada pikiran begini, tidak menyerah. Lah nek kamu berdana menolong, tidak ingin apa-apa, njur bodoh kamu gitu ya. Itu pikiran kita sendiri juga. Muncul begitu. Bagaimana ya, sadari aja. Lalu kalau kita berdana itu untuk apa, Bante? Saya pernah mengulangi cerita ya. Dulu ada seorang wanita Itali. Dia bermeditasi di salah satu wihara di dekat Himalaya, dingin sekali. Dan wiharanya itu sederhana. Suatu hari ditengok oleh temannya, ya biksuni, nuns. Berapa lama kamu di sini sudah? 15 tahun. Kamu dapat apa? Dia mengatakan, sulit saya menjawab. Kalau kamu bertanya kamu dapat apa, sulit saya menjawab. Lalu bagaimana kalau kamu sulit menjawab? Saya 15 tahun bermeditasi ini ada sesuatu yang hilang, yaitu kesombongan, keserakahan, kebencian melihat orang-orang yang tidak saya senangi. Itu mulai hilang. Itu yang jelas, itu yang saya bisa menjawab. Tapi kalau saya ditanya, kamu dapat apa? Sulit saya menjawab. Yang hilang ada, tapi saya dapat apa? Saya sulit menjawab. Seperti membuka bawang. Biksuni itu mengatakan, kehidupan kami ini seperti membuka bawang. Lapis demi lapis dibuka. Dapatnya apa? Tidak dapat apa-apa. Karena semuanya lapisan. Apakah di tengah-tengah bawang ada batu akik? Tidak ada. Ya. Habis. Persepsi yang salah menganggap di tengah-tengah bawang ada sesuatu, itu yang membuat kita membuat bencana. Padahal tidak ada apa-apa. Hidup ini hanya permainan pikiran saja. Dan semua permainan pikiran itu juga akan lewat. Anda senang tidak senang, hukum alam begitulah. Semua ini hanya permainan pikiran. Anda puas, Anda menyesal, Anda gembira banget, Anda sangat tidak gembira, feel guilty atau merasa puas, hanya pikiran. Dan pikiran itu juga akan lewat. Tidak ada yang tersisa. Akhirnya hanya begitu. Kalau begitu hidup ini tidak ada gunanya, Bante. Siapa bilang tidak ada gunanya? Apa bawang tidak ada gunanya? Ada. Tetapi tidak ada inti. Yang bisa digondeli tidak ada. Pikiran ini kan berloncat-loncat. Iya, tapi apakah tidak ada gunanya? Ada gunanya. Kalau pikiran ini dilatih dengan baik, bisa mencapai pencerahan sempurna seperti Buddha Gautama. Beliau mengajar hanya 45 tahun, tidak lama. Tapi ajaran beliau itu sampai sekarang saya masih bisa mengenal. 2600. Kalau kita membuat asada itu tahun berapa itu ya? 2012. 2603 tahun ajaran. Buddha mulai mengajar itu kalau dihitung sampai sekarang
2603 tahun. Bukan 2559, bukan, itu kan dihitung dari beliau meninggal. Kalau beliau dari beliau mulai mengajar pertama 2603 tahun lebih Agustus, September, Oktober, lebih 3 bulan. 2603 tahun 3 bulan. Beliau hanya mengajar 45 tahun. Tapi beliau mengajar itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan antusias, dengan sungguh-sungguh. Dengan cara yang tepat pada orang yang berbeda-beda, dari raja sampai gelandangan, sampai penyapu jalan. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh meskipun sebentar, nanti akibatnya buahnya itu bisa lama. 45 tahun sampai bertahan 2600 tahun. Bukan prestasi yang kecil sebetulnya. Itulah cara menyadari kalau pikiran yang buruk-buruk muncul. Tidak hanya pamrih saja yang buruk-buruk. Lah kalau begitu kita berdana itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi keserakahan. Jangan berpikir mendapat. Itulah pikiran kita, habit. Kebiasaan kita itu ento opo ya, ento opo itu. Semua begitu, ento opo gitu. Mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian pasti. Karena dengan menolong, dengan memberi, kebencian kita berkurang. Apalagi kalau kita berdana dengan kesadaran, itu moha, ilusi-ilusi juga berkurang. Kalau kotoran batin, mentally defilement itu kurang, penderitaan akan berkurang. Kalau penderitaan berkurang, hidup Anda akan bahagia, lebih ringan, lebih bahagia. Di dalam pandangan agama Buddha, dalam pandangan Guru Agung Buddha Gautama, kebahagiaan itu tidak bisa dicari dan tidak perlu dicari. Loh, bagaimana Bante? Kalau penderitaan Anda berkurang, otomatis Anda bahagia. Otomatis. Kalau Anda menyalakan lampu, otomatis gelap itu akan pergi. Nggak usah diusir. Ya. Nah, bagaimana mengurangi penderitaan? Penderitaan akan berkurang kalau kotoran batin yang disebut keserakahan, dendam, kebencian, tidak senang melihat orang lain maju, kemarahan, penasaran, jengkel itu berkurang. Tidak usah habis dulu lah, berkurang saja. Nanti problem akan berkurang. Problem berkurang, penderitaan berkurang. Penderitaan berkurang, otomatis hidup akan semakin bahagia, semakin bahagia. Jadi apa tujuan kita berdana? Berkurangnya kotoran batin. Itu lebih benar menjawab begitu. Daripada Anda bertanya, aku beramal, berdana, berbuat baik, ento opo itu. Nanti kebiasaan itu selalu kita pelihara. Kita selalu berpikir ento opo. Dapat apa, mencari, mengumpulkan. Jarang kita berpikir melepaskan, amat jarang. Andai kata kita mau melepaskan, pikiran menuntut. Iki engko ento opo ya. Lah kalau itu muncul bagaimana Bante? Wong itu sudah menjadi kebiasaan. Ya disadari saja. Oh, pikiran begitu. Tidak usah Anda berperang. Ora oleh, tidak boleh. Nasihat Bante tidak boleh begitu. Tidak usah, hanya sadari saja. Dengan menyadari, pikiran itu akan berkurang. Memang dia tidak akan tunduk nanti, dia akan naik lagi. Sadari lagi, dia akan berkurang. Itu meditasi. Meskipun Anda tidak duduk diam, menghadirkan awareness dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan menyelesaikan masalah-masalah dalam pikiran Anda. Kalau pikiran mulai selesai masalah-masalah yang timbul, oh itu mudah sekali.
mengatur ucapan, perbuatan, menghadapi sekeliling kita ini mudah sekali. Saya ingin memberikan tips kepada Anda, kepada semuanya. Cerita ini sederhana, simple, bahkan mungkin bukan cerita yang elit gitu ya, tetapi bagus sekali. Saya diberitahu katanya yang menulis pengalaman ini CEO-nya Google. Ceritanya begini, mungkin ada yang sudah mendapat. Ada wanita-wanita kerja di dapur yang banyak pekerjanya. Ada satu wanita yang ketemplean kacua. Apa itu? Bahasa Jawa jimprak-jimprak. Gila. Wah, kacuannya miber, kenemplek di temennya. Wah, temennya itu makanan yang sudah diatur semuanya itu hancur berantakan. Ada wanita ketiga, dia datang dengan tenang, kacuannya diambil, dibawa keluar, dilepas di luar, selesai. Kan gigit-gigit di sini, yang gigit sini tidak akan bolong kok. Siapa yang membuat masalah? Kacua? Tidak. Pikiran Anda menghadapi kacua itulah yang membuat masalah. Apa yang di luar semuanya ini membuat Anda menderita, membuat Anda masalah? Tidak. Cara Anda menghadapi itulah yang membuat Anda menderita. Oh, kacua ini bagus sekali. Tidak hanya wanita, pria-pria juga. Wah, apalagi masuk ke sini ini langsung bajunya dibuka. Tapi ada wanita ketika yang datang. Dia datang dengan tenang, tanpa ekspresi, diambil. Jalan pelan-pelan, lepas. Selesai. Karena pikiran kita sudah diprogram, kacua itu kotor, membawa penyakit, menjijikkan, suka makan tai. Dia makhluk juga, perlu makan. Dan dia nemplek-nemplek itu bukan ingin membuat onar. Pikiran itu harus diubah. Wanita ketiga tidak mempunyai pikiran yang jelek, yang buruk terhadap kacua. Sesama makhluk, ambil, buang, selesai. Dan banyak sekali kacua-kacua kehidupan, banyak sekali. Dia tidak membuat penderitaan. Yang membuat penderitaan adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana reaksi pikiran kita menghadapi semuanya itu?